Sahabat Suara Tapian, saya di hadapan Dr. Nusremas, pendeta yang sangat fenomenal di Indonesia, tokoh yang banyak mendirikan lembaga, terutama LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Lalu beliau juga tokoh dari Injili. Kami akan bertanya banyak hal tentang pelayanan karena beliau ini sudah 53 tahun menjelang 54 tahun melayani. Kita akan banyak tanya sebagai orang tua, apa sisi pelayanan yang harus diutamakan. Selama ini kita selalu membanggakan karya kita sempurna, padahal kita hamba yang tak berguna. Dengan demikian menempatkan diri hamba yang tak berguna, kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah. Kita akan tanya bagaimana gagasan pikiran Pak Nus, karena beliau pendeta yang rendah hati dan itu yang hilang dari pelayanan kita. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Hotman. Pak Pendeta, sudah hampir 54 tahun melayani. Apa saja suka duka melayani yang Bapak rasakan? Kalau itu pertanyaan yang saya terharu menjawabnya. Karena dari hari pertama saya memutuskan untuk pelayanan, saya tetap enjoy aja. Tidak ada dukanya. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Tuhan punya rencana yang indah. Jadi sejak saya ambil keputusan tahun 2013 untuk melayani di LPMI, itu Pak Hotman tahu, Direktur LPMI pendiri bilang begini, Nyong, karena saya masih nyong, memang di LPMI itu melayani 24 jam tapi tidak digaji. Tapi saya tidak sedikit pun berpikir gaji itu apa. Saya hanya mau melayani sampai hari ini. 54 tahun. Puji Tuhan bahwa saya, salah satu poin saya adalah rejoice always. Sukacita menghadapi apa aja. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Saya supaya Pak Hotman tahu, dari SD anak pintar. Saya sudah ngajar teman-teman waktu di kelas 3 SD. Saya di kelas 4 di kampung kami hanya sampai kelas 3 harus pindah ke desa lain, pulau lain. Dari ke besar ke kecil. Saya di kelas 4 naik kelas 5. Mau naik kelas 5 dipanggil guru kepala sekolah. Saya ingat waktu itu saya pulang sekolah, habis makan tidur-tidur di atas lantai. Pegawai sekolah yang datang panggil. Kamu dipanggil kepala sekolah. Saya datang. Dia bilang begini, Nyong, kami udah putuskan untuk kamu dinaikkan langsung kelas 6. Puji Tuhan, saya di SMP itu, di SMA lulus SMP, juara umum untuk Maluku Tenggara. Di SMA
mau dianu lagi, itu kepala sekolahnya panggil, suruh pindah ke jurusan sosial budaya. Saya bilang saya nggak mau, saya ini jurusan pasti alam. Karena cita-cita saya membangun kapal untuk menghubungkan Kepulauan Maluku, itu visi. Jadi dari kecil saya pindah ke Jakarta dan melayani, terus melayani. Saya ingat waktu Dr. Yandi itu menikah, saya yang jadi MC, karena saya sudah bina mereka. Waktu orang salaman, saya berdiri di samping pengantin, itu Dr. Saina Baban itu keluar. Keluar dari jalur antre itu. Dan salamin saya. Yang bagus sekali kau. Rupanya dia perhatikan terus. Sampai dia jadi salah satu ketua Dewan Gereja sedunia. Yang mau bikin acara mempersatukan semua gereja Tuhan di Indonesia. Dia masih ingat Nusremas. Dia disuruh ini, Gomar Gultom. Waktu itu pegawai pergi. Gomar pun ajak makan, sebenarnya siapa takut kalau diajak makan. Ternyata yang makan pagi itu Pak Nababan, Pak Yowangu, dan Pak Gomar, kita berempat. Di Hotel Ria Duta. Milik Ibu Yudit. Sore hari, saya sudah ada janji duluan dengan Ibu Yudit untuk ketemu. Ya. Acara, karena saya juga jadi pengurus di pelayanan. Saya bilang tadi pagi kita makan pagi di hotel. Dia tanya siapa? Saya bilang kami berempat, Pak Gomar, Pak Saina Baban, Piwang Gomar. Hah? Apa aja dibicarakan? Bagaimana mempersatukan gereja di Indonesia? Bahwa itu Yudit langsung pukul meja. Itu spontan itu. Waduh, Panus itu bagus sekali. Bapak maju. Saya bereskan dananya. Hari ini saya siapkan 50 juta. 50 atau 500 juta? 500 juta. Puji Tuhan. Kemudian terjadilah acara mempersatukan semua gereja Tuhan. Dan itu menjadi seperti sekarang. Karena dulu, kalau kita yang Protestan, lewat di depan gereja Pentakosta itu seperti barang haram. Tapi sejak saat itu, semuanya jadi sahabat. Monsinyur Soeharyo, tokoh Katolik Indonesia itu, paling dekat dengan saya. Di mana aja beliau datang rapat atau apa, lihat dulu Panus duduk di mana. Walaupun siapapun yang duduk di samping saya, pindah dulu. Karena dia yang mau duduk di samping saya. Karena kami dua bisa ngoceh-ngoceh. Ternyata kan tokoh-tokoh itu tidak mudah. Untuk cari teman untuk bisa ngobrol. Puji Tuhan. Jadi saya anak kampung. Tapi ketika dipakai oleh Tuhan, pegangan saya itu 5 roti 2 ikan.
tidak punya nilai apa-apa untuk 5.000 orang, baru laki-laki. Tapi di dalam tangan Tuhan, itu bisa dimakan. Saya dengar-dengar tiap kali di Israel, sekitar 20.000 orang. Jadi 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan. Sampai hari ini, sudah 74 tahun, tetap pendoanya. Walaupun karena kondisi kesehatan, sudah jarang keluar pelayanan. Saya benar-benar menikmati. Mensyukuri bahwa apa yang di tangan Tuhan, itu tetap dipakai oleh Tuhan. Pak Nus, Bapak kan juga dikenal ikut mendirikan Yayasan Doulos. Doulos itu artinya hamba. Kata hamba itu pertama didengungkan oleh Rasul Paulus, saya hamba Kristus. Kaitannya kita mengingat autobiografi Pak Nus itu kan orang kecil yang dipakai Tuhan, kalau nggak salah judulnya. Itu kan kesadaran bahwa Pak Nus sadar orang kecil, tapi dipakai Tuhan luar biasa, bukan karena kehebatan Pak Nus. Apa pemahaman hamba soal kita kaitkan dengan pernyataan Paulus itu? Apa pentingnya kita menempatkan diri menjadi hamba? Jadi kalau kita melayani Tuhan, siapa yang lebih tahu? Tidak ada. Jadi harus jadi hamba untuk Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Jadi kita menjadi hamba, sehingga saya melayani mahasiswa di Jakarta, dan ketika Dr. Ruyandi Hutasoit itu udah bikin persekutuan kecil di rumahnya. Yang ketika saya diundang, rupanya dia dengar saya bicara, dia cocok. Jadi selanjutnya saya terus-menerus dipakai. Akhirnya kita bentuklah Yayasan Doulos itu. Puji Tuhan. Tuhan berkati, tetap berkembang. Jadi saya sampai hari ini tetap sama aja. Ini mau menjadi orang kecil yang dipakai Tuhan. Dan selalu saya bilang, daripada orang besar itu dipakai Tuhan. Jadilah orang kecil yang dipakai Tuhan. Jadi saya itu melayani hampir semua gereja. HKP Jalan Jambu itu dulu forhangernya itu Sinaga. KM Sinaga ya? KM Sinaga yang Bumi Asri Jaya. Dia minta saya melayani katekisasi. Sekali gitu dengar, oh cocok ini. Jadi berkali-kali tiap tahun katekisasi saya yang tangani. Puji Tuhan, hampir semua HKBP saya melayani. Terserah mau pakai bahasa apa, saya tak bahasa Indonesia. Tapi diberkati. Jadi semua gereja Katolik, Protestan, Pentakosta, saya diterima dan melayani. Karena saya di mimbar bicara firman Tuhan, tidak urusan lo mau gaya, mau duduk, mau berdiri, mau tersenyum. Yang penting siap dengar firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, prinsip yang sederhana. Saya banyak belajar dari LPMI kan. Itu punya materi-materi yang praktis dan simpel. Saya lihat tiap hari di televisi sekarang. Wah,
Ya pengkhotbah itu macam-macam aja. Tapi saya ingat dulu itu pelajaran dasar. Semua orang berdosa. Dia percaya Yesus diselamatkan. Dia bertumbuh di dalam Kristus, dipakai Kristus. Itu yang penting dalam hidup kita. Karena hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan, itu prinsip saya. Biar lo jadi apa, biar lo orang kaya, saya bilang. Orang terkaya di Republik ini nomor 2. Saya dari mimbar bilang, go to hell with your money. Semua orang bingung, ini pendeta gila. Saya ingat saya khotbah di Jalan Tamrin itu. Ya, saya puji Tuhan. Tidak ada yang tersinggung. Semua akhirnya keluarga itu bertobat. Dan terus dipakai Tuhan sampai hari ini. Itu luar biasa. Jadi saya tiap-tiap kali garis bawahi. Hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Biar kecil apapun, kalau dipakai, kalau tidak dipakai tidak ada nilainya. Dipakai Tuhan berarti saya itu lihat dulu ke atas, Tuhan tersenyum atau Tuhan geleng kepala. Untuk apa yang kita ngomong, untuk apa yang kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting, dan puji Tuhan. Udah hampir 54 tahun tidak digaji, tapi tetap diberkati. Puji Tuhan. Pak Nus, kadang segelintir orang mencoba melayani itu dengan manajemen konvensional atau profesional. Padahal ada manajemen gereja yang mengajarkan rendah hati. Pak Nus sebagai tokoh sudah menempatkan diri dan menyatakan bahwa orang kecil yang dipakai Tuhan itu karena Tuhan. Bagaimana kita melatih diri untuk rendah hati agar apapun yang kita kerjakan itu semata-mata karena Tuhan berkenan? Jadi saya bersyukur dari hari pertama sampai sekarang. Tiap pagi itu serahkan hidup pada Tuhan. Saya datang dulu pada Tuhan. Sekarang sudah susah berlutut. Tapi puluhan tahun berlutut. Datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk satu hari lagi dalam hidup. Ini hidup saya. Saya taruh di atas mezbah Tuhan. Itu doa saya tiap pagi. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan lengkapi. Dan Tuhan pakai sehabis-habisnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang penting ialah sikap kita. Pengetahuan itu gampang. Sekarang apalagi pengetahuan itu beredar kemana-mana. Tapi sikap kita untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan. Misalnya, orang taruh makanan banyak. Tapi yang kita pilih apa? Tidak semuanya. Selalu diambil mana yang cocok aja. Jadi kita pastikan bahwa hidup kita cocok. Dipakai. Karena saya prinsip dari hari pertama. Kalau dipakai Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti dijaga, dipelihara. Dan saya alami selama 54 tahun ini. Bagaimana Tuhan memelihara. Tuhan berkati. Pak Nus, 25 tahun lalu kita punya sejarah yang luar biasa di Indonesia ini. Konflik agama, kita sebutlah begitu, Poso dan Ambon. Kita sedih
Tibo dan CS dieksekusi karena perkara di Ambon. Kami dengar juga saudara-saudara Pak Nus banyak yang meninggal waktu itu. Ini kan pelajaran berharga untuk ke depan. Bagaimana kita sebagai umat Kristen, karena agama itu kan sangat sensitif dimainkan untuk menjadi kekuasaan begitu. Apa yang harus kita pelajari Pak Nus? Mengingat 25 tahun lalu kita pernah berperkara karena konflik agama. Agar tidak terjadi lagi, sebagai orang Kristen kan kita diajarkan memahami garam dan terang itu. Bagaimana pendapat Pak Nus? Ya, jadi kita itu ya hidup ini kan berjalan. Ya. Waktu itu jalannya macet. Saya di Jakarta, lagi toko-toko di Ambon semua pilih ada 9 orang, 7 atau 9 yang mau berangkat ke Ambon untuk. Saya termasuk dalamnya. Wah, waktu telepon kasih tahu saudara-saudara, semua ndak mau. Jangan Bung. Di sini orang pagi semangat, sore mati. Jadi akhirnya saya tidak ikut rombongan itu. Puji Tuhan, keadaan berjalan, kita aman-aman aja. Orang makin mengerti satu dan yang lain. Silakan, kesukaan makananmu apa ambil, agamamu apa silakan. Jadi saya bisa bergaul dengan toko-toko. Siapa tokoh Islam terkenal fanatis? Si Rizik. Habib Rizik. Habib Rizik. Ya itu pun jadi sahabat. Jadi itulah hidup itu berproses. Dari orang tidak kenal satu dan yang lain jadi kenal. Jadi musuhan jadi teman. Ya, puji Tuhan lah bahwa Indonesia itu negara yang tetap membangun persekutuan. Apapun agamanya silakan. Masing-masing melakukan menurut ajaran agamanya. Tapi kita harus tetap mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kasih itu mempersatukan. Apa pendapat Pak Nus? Kita sekarang luar biasa mengalami atau dipimpin seorang ya ibunya Kristiani, saudara-saudaranya juga Kristiani. Prabowo itu kakak adiknya juga Kristen. Dia tentu merasakan dan menempatkan diri menjadi nasionalisme tulen. Bagaimana kita belajar dari bukan agama memisahkan kita, tapi agama juga merangkul, merajut kebinekaan kita. Ya, jadi mereka itu keluarga yang dibesarkan dalam perbedaan. Oke, yang Islam, yang Kristen. Dan saya termasuk hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Prabowo. Kami dua bisa terbang keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, tiap kali di jet pribadinya itu kan ada meja VIP. Jadi VIP siapapun yang ikut saya tetap duduk dengan dia. Jadi VIP siapapun yang ikut saya tetap duduk dengan dia. Berhadapan. Ngobrol, ngopi, makan. Yang lain Pak Hasim kalau mereka ikut duduk di samping, kiri kanan. Depan belakang. Puji Tuhan.
Tiap kali berdoa, belum juga terpilih. Jadi sampai udah berapa periode ini baru terpilih. Ya. Tapi 4 kali berjuang. Tapi saya bilang ya, kita menunggu waktu Tuhan. Tuhan kehendaki jadi. Kalau belum, nggak bisa. Itu pelajaran penting. Jadi saya bersyukur ya, Orman. Hampir semua, ya, Orman udah tahu kan, saya satu-satunya hamba Tuhan di negeri ini yang pernah diterima oleh semua presiden. Mulai dari Soeharto. Semua terima di istana. Ya karena pelayanan saya itu, saya melayani mahasiswa dari Allah. Dan mahasiswa itu hari ini adalah pemimpin hari besok. Jadi mereka kemudian jadi pemimpin, jadi pegawai di situ. Jadi saya kalau telepon, perlu surat, bikin. Dan langsung mereka prioritaskan. Presiden sediakan waktu. Puji Tuhan. Jadi hidup ini bagaimana kita memanage sehingga benar-benar bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Karena kalau tidak, biar sesuatu yang bagus juga kalau tidak dimanage dengan baik, nggak ada artinya. Nihil. Jadi tiap kali itu bahwa prinsip sederhana yang saya pegang, lihat di atas. Tuhan oke. Sampai ada orang tanya, bagaimana Bapak lihat Tuhan tersenyum? Keyakinan kita. Pak Nus, tidak ada orang yang serupa di dunia ini, tapi saya pribadi melihat Pak Nus itu seperti Billy Graham-nya Indonesia begitu. Billy Graham kan juga dekat dengan kekuasaan, tapi juga punya sikap prinsip sebagai hamba Tuhan. Bapak sejak dulu saya lihat begitu, dekat dengan pemerintah tapi tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Bagaimana pesan moral Pak Nus untuk generasi-generasi muda agar menempatkan diri sebagai orang kecil yang sadar bahwa dirinya hamba begitu? Ya, jadi sikap kita. Saya dari awal itu ada moto yang saya pegang, I do my best and God will do the rest. Jangan sampai kita mau ini semuanya. Kita lakukan yang porsi yang kita bisa buat. Dan Tuhan menyempurnakan. Jadi, kembali lagi. Tiap-tiap pagi saya duduk dengan istri baca Alkitab dan berdoa. Sebelum menikah saya sudah lakukan. Artinya begini, segala hal yang kita mau pikirkan dan kerjakan, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita bisa buat apa saja. Tapi itu seperti saya bilang itu ilustrasi. Ibu bisa masak makanan apa aja. Belum tentu kita makan semuanya. Jadi harus kita memilih hidup ini begini. Ini oke, ini tidak. Karena tiap hari, apalagi sekarang, dunia kan semakin terbuka. Nah, kalau kita tidak punya prinsip, tidak punya arah yang jelas,
Saya sederhana aja. Dalam segala hal lihat ke atas, Tuhan oke atau tidak. Artinya apa yang saya mau katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau perbuat, itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Kalau tidak berkenan, jangan. Harus Tuhan oke. Sesuai dengan kehendak. Kalau Tuhan berkenan, pasti kita damai sejahtera. Dan Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa mengerti. Sesulit apapun, saya selalu punya istilah sederhana, Lord, I don't understand but I trust. Tidak mengerti. Jalan hidup ini gini-gini, tapi saya tak percaya. Dan puji Tuhan, ya seperti hidup ini, sampai hari ini, kita melayani di LPMI itu tidak digaji, tapi tetap diberkati Tuhan. Itu anugerah, kemurahan Tuhan. Bisa mendirikan dulos dan lain-lain. Bisa dipakai. Jadi, enjoy aja, nikmatin aja. Dan apa yang bisa kita buat, lakukan saja. Itu prinsip yang sederhana yang selalu saya sampaikan. Anak kecil itu hanya 5 roti dan 2 ikan, itu aja. Dia tidak pernah pikir mau jadi apa 5 roti 2 ikan. Dia tidak pernah tahu. Tapi itu yang ada pada dirinya. Itu dikasih dan Tuhan yang merubah. Itu prinsip hidup yang sederhana. Jadi bahwa hidup ini sekali lagi punya nilai kalau berkenan kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Pak Nus, terakhir pertanyaan kami. Kita dengar berkali-kali pernyataan Pak Nus, orang kecil dipakai Tuhan. Hidup ini berarti kalau dipakai Tuhan. Kaitannya dengan kesadaran bahwa masing-masing kalau mau dipakai Tuhan, juga harus sadar masing-masing punya talenta, kapasitas berbeda-beda begitu. Bagaimana kita setia seperti seumpama Pak Nus 54 tahun bisa terus menjadi hamba Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pelayanan. Iya. Jadi Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Jadi sekali serahkan hidup tetap di dalam Tuhan. Mau dunia mau berubah bagaimana, saya tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Itu keyakinan dari awal. Jadi memang saya dari awal itu tidak bergantung pada siapapun. Hanya mau Tuhan. Saya mau melayani. Tuhan saya mau melayani. Saya istilah orang Ambon itu masih nyong-nyong di Jakarta. Tapi udah bisa melayani para pejabat tinggi. Ya, karena tiap kali saya berdoa minta hikmat Tuhan. Jadi apa yang saya katakan, kok jadi enak untuk semuanya. Mana? Jadi saya itu hamba Tuhan yang melayani PA untuk para menteri, para pejabat tinggi. Zaman Paradius. Kamu waktu itu masih di mana? Masih bayi. Ya, puji Tuhan. Jadi, saya ini rumah ini karena masalah pelayanan. Saya waktu menikah, mertua saya kan polisi.
di Cipinang. Diskusi-diskusi akhirnya kita beli petak-petak polisi itu. Tapi saya bilang, Pak, paling lama 3 tahun. Saya akan pindah dari sini. Puji Tuhan, hari saya bangun rumah di Cipinang Muara. Rumah bagus di kampung. Itu aneh. Satu-satunya mobil bisa masuk itu rumah saya. Selebihnya sudah nggak bisa. Tapi karena mimpin PAD pejabat tinggi itu lagi makan malam adanya itu bagaimana kalau minggu depan persekutuan di rumah Bapak Pendeta. Wah, saya benar-benar Tuhan bikin itu menjadi ini serius dalam pikiran saya. Ini kehormatan atau penghinaan? Mereka tahu nggak pendeta tinggal di mana? Malam itu saya pulang kasih tahu istri, hampir nggak bisa tidur. Pagi-pagi kita 2 keliling. Saya mulai dari Duren Sawit ke sana. Tapi akhirnya ketemu ini rumah contoh untuk blok ini. Puji Tuhan, akhirnya kita ambil. Dan sampai sekarang saya bilang, Tuhan kasih tempat yang paling nyaman. Tadi pagi saya habis sarapan, saya keluar duduk di depan, saya lihat. Halaman rumah luas. Ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya hidup ini, Pak Warman, percaya bahwa Tuhan tidak salah. Saya enjoy aja, jalan aja. Ya seperti sekarang ini, kan sudah kondisinya demikian, tidak melayani lagi. Tapi tetap diberkati oleh Tuhan. Jadi, ya paling tidak 5 roti dan 2 ikan selalu tersedia. Jadi saya tiap-tiap hari bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan keyakinan itu penting untuk kita jalani hidup ini sampai kapanpun. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu kan prinsip saya. Puji Tuhan. Pak Nus, terima kasih waktunya di tengah